Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah landasan pendidikan Prodi Psikologi kelas 2B akan mempresentasikan tentang materi kami, Yaitu lingkungan pendidikan. yang akan diampu oleh Bapak Faisal Sadamuron. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuni Farakiatri Suitono dengan NIM 2401273. Perkenalkan, nama saya Kezia Afrasitio dengan NIM 2406345. Nama saya Bella Surya Putri Hadiah dengan NIM 2408937. Selamat menyaksikan. Lingkungan pendidikan terdiri atas dua kata, yaitu lingkungan dan pendidikan. Lingkungan menurut Sartain, yaitu ahli psikologi Amerika, mengatakan bahwa lingkungan itu meliputi kondisi dan alam dunia yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, seperti perilaku kita, perkembangan kita, dan pertumbuhan kita, atau yang dinamakan dengan life processes. Lalu pendidikan sendiri menurut John Dewey atau filsuf asal Amerika mengatakan bahwa pendidikan itu adalah proses pembentukan intelektual dan emosional menuju alam dan segala sesuatunya. Ini aku akan menjelaskan tentang manfaat kenapa sih adanya lingkungan pendidikan itu. Yang pertama, manfaatnya memahami konsep lingkungan pendidikan dan proses pendidikan berlangsung di berbagai konteks seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contohnya, kalau misalnya konsep lingkungan pendidikan ini kan berbagai konteks ya. Contohnya kalau di sekolah itu tergantung jenjang umurnya. Kalau di keluarga biasanya kita diajari dari anak-anak, masih bayi, bahkan sampai kita udah dewasa pun masih diajarkan dalam keluarga ya. Nah, kalau di masyarakat biasanya dimulai dari ketika anak-anak sudah bermain dengan teman-teman sebayanya. Itu adalah pendidikan dalam konteks masyarakat. Lalu yang kedua, ada mengoptimalkan peran masing-masing lingkungan dalam mendukung perkembangan individu. Nah, biasanya ini kalau di keluarga ya bersama ibu dan bapak. Nah, di ibu bapak ini kan biasanya mengajarkan bagaimana kehidupan, moral bagaimana, adab kita terhadap orang lain. Kalau di sekolah kita biasa diajarkan tentang ilmu pengetahuan oleh guru-guru. Kalau di masyarakat biasanya kita belajar dari pengalaman ya. Dari pengalaman, misal kita bersama teman-teman kita belajar tentang pengalaman. Oh, kita dapatkan pengalaman itu termasuk di peran masing-masing lingkungan. Lalu ada juga merancang strategi pendidikan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, kalau di sekolah kan tadi tergantung usia. Kalau di masyarakat bisa jadi yang diajarkan itu lebih tua dari yang mengajarkan atau bahkan lebih muda. Nah, makanya ada namanya strategi pendidikan yang lebih efektif untuk tiap-tiap jenjang usia, karena berbeda usia, berbeda juga cara penyampaiannya. Seperti anak-anak kita harus mengajarkan dengan cara bermain, tapi kalau orang dewasa kita mengajarkan dengan cara yang lebih lugas, lebih jelas. Lalu ada membangun kesadaran akan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan individu. Nah, contohnya dengan perilaku kita. Cara kita berperilaku di dalam sosial itu termasuk juga dalam membangun kesadaran akan pengaruh lingkungan kita. Pastinya Indonesia membutuhkan individu yang berkarakter untuk mencapai Indonesia Maju 2045. Lalu yang kedua, menciptakan sinergi pendidikan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang optimal. Pertama, yang tadi, untuk mencapai individu yang berkarakter. Contohnya, kalau di pendidikan, di sekolah itu kan lanjutan dari pendidikan di keluarga ya. Dan semua ini dipakai saat kita bermasyarakat. Jadi, di sekolah dan di keluarga itu sebagai dasar-dasar pendidikan itu. Lalu yang ketiga, menekankan pentingnya pemahaman bahwa pendidikan itu tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Gimana ceritanya kalau misalnya kita tidak dapat pendidikan di keluarga? Apakah tiba-tiba saat di sekolah atau di masyarakat kita akan punya adab yang bagus, moral yang bagus, ya kan? Lalu yang terakhir, mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mendukung
proses pendidikan. Contohnya dalam kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial ini kan sebagai wadah untuk proses pendidikan bermasyarakat. Ada fungsi pendidikan. Nah, fungsi lingkungan pendidikan ini adalah membantu peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dengan fisik, sosial, budaya, dengan masyarakat, dan memanfaatkan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan belajar secara optimal. Tapi dengan cara apa ya? Yang pertama, membangkitkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan karena pendidikan membutuhkan dukungan dari semua lingkungan. Yang ketiga, membantu pembentukan karakter dan budaya belajar. Contohnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan untuk perkembangan moral. Lalu yang keempat, yang terakhir, memperkuat kerjasama antar sekolah, keluarga, masyarakat dalam pendidikan. Karena kalau misalnya nggak ada kerjasama, pendidikan itu tidak akan bekerja secara optimal dan secara maksimal. Selanjutnya adalah komponen dari lingkungan pendidikan. Ada 3, yaitu yang pertama adalah komponen fisik, yaitu sesuatu yang dapat menunjang pendidikan kita, yang dapat dilihat atau dipegang gitu biasanya. Contohnya itu adalah sarana dan prasarana sekolah, kayak ruang kelas, lalu fasilitas-fasilitas sekolah seperti library atau perpustakaan. Lalu komponen yang kedua adalah komponen kebudayaan seperti seni, ilmu pengetahuan, ekonomi gitu. Dan yang ketiga adalah komponen sosial atau komponen non fisik. Itu tuh seperti interaksi kita dengan teman-teman atau kita dengan guru pada saat proses pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang berpengaruh pada proses pembelajaran seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lingkungan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Dan ketiganya ini memiliki fungsi yang penting untuk mengembangkan karakter dan perilaku seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan formal. Lingkungan pendidikan formal adalah lingkungan pendidikan yang berlangsung secara terstruktur dan sistematis. Mereka memiliki kurikulum yang jelas dan diakui oleh pemerintah. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan nilai-nilai akademik, keterampilan, serta ilmu-ilmu pengetahuan kepada seseorang. Pendidikan ini memiliki jenjang pendidikan yang jelas. Contohnya seperti TK, SD, SMP, SMA, dan juga kuliah. Mereka memberikan sertifikat atau ijazah sebagai tanda kelulusan. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan non-formal. Lingkungan pendidikan ini bersifat fleksibel dan tidak mengikat seperti lingkungan pendidikan formal, tetapi mereka memiliki struktur dan tujuan yang jelas. Lingkungan pendidikan ini biasa digunakan sebagai penunjang dan alternatif pendidikan bagi seorang individu. Lingkungan pendidikan ini tidak seketat lingkungan pendidikan formal, tetapi lebih terstruktur dibandingkan lingkungan pendidikan informal. Contohnya ada seperti bimbel, les, dan lain-lain. Seperti ini. Pendidikan ini terjadi secara alami dan terjadi di kehidupan sehari-hari manusia. Lingkungan ini tidak memiliki struktur atau kurikulum yang mengikat, tetapi mereka terjadi secara spontan dan terjadi sepanjang hayat. Lingkungan ini biasanya memberikan bekal, pengalaman, juga pendidikan moral kepada seseorang untuk membantunya di kehidupannya sehari-hari. Contohnya ada seperti ini.
Permisi Kak, boleh tolong pencetin lantai 3? Oh iya. Terima kasih ya Kak. Iya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan materi tentang Tripusat Lingkungan Pendidikan. Tripusat Lingkungan Pendidikan adalah konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ia menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, namun juga berlangsung di rumah dan di masyarakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Tripusat Lingkungan Pendidikan yang ada di keluarga. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak. Di sana, anak belajar dari orang tua juga saudara-saudaranya. Peran keluarga sangat besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak ketika mereka dewasa nanti. Di sana, anak belajar tentang moral, etika, kebiasaan, dan hal-hal dasar lainnya. Contohnya seperti ini. Nggak boleh gitu, jangan dibuang. Pegang Terus aku dulu. buang di mana? Nanti kan ada tong sampah di dalam. Ayo, kita buang. Nah, itu kan ada tong sampah. Iya. Selanjutnya, ada Tripusat Lingkungan Pendidikan di sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan potensi akademik dan juga keterampilan seseorang. Sekolah juga merupakan pembantu keluarga dalam hal mendidik dan mengajar seorang anak. Yang artinya apa yang kita pelajari di sekolah merupakan lanjutan dari apa yang kita pelajari di rumah. Sekolah juga memberikan pembekalan ilmu pengetahuan dan pembelajaran tentang hukum juga norma-norma di masyarakat dan di negara. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kelas 2B? Iya. Izin masuk ya? Iya, silakan. Dan yang terakhir ada Tripusat Lingkungan Pendidikan di masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan pendidikan yang lebih luas di mana seseorang bisa mendapatkan pembelajaran lewat pengalaman nyata seperti interaksi sosial dan juga pengalaman bekerja. Di masyarakat, individu dari berbagai latar belakang bisa saling berinteraksi untuk membantu mereka memahami tentang empati dan juga memahami tentang keberagaman. Jika pendidikan di masyarakat baik, akan mudah untuk mengembangkan sikap positif ke depannya. Contohnya adalah seperti ini. Udah ada azan tahu? Kamu nggak sholat? Nanti ini masih antar kita kalah. Ih, nggak boleh gitu tahu. Itu tuh panggilan sholat. Elah. Udah deh. Udah sholat.